Seperti itu. Bingung si Syakir. Oh, amma anta, kau gimana sekarang? Amma ana, kata Ibrahim. Idza ruziktu athatu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dikasih rezeki sama Allah, aku akan berbagi sama orang. Aku akan mendahulukan orang lain. Mungkin dia lebih membantu, lebih membutuhkan. Mungkin orang tua lebih membutuhkan. Mungkin adik lebih membutuhkan. Mungkin anak akan berbagi. Wa idza muni'tu, kalau aku nggak dikasih rezeki, lagi dilarang dari rezeki, syakartu, aku akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah itu banyak kepada kita. Cuma karena kita pikirannya fulus, kita akhirnya sabar ya, sabarlah kalau nggak dapat. Padahal nikmat yang Allah berikan banyak. Maka berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan berbagi. Bukan sekedar membelanjakan untuk diri sendiri. Yang ke-9 atau yang ke-10, sholat dan banyak berzikir kepada Allah SWT. Sholat, kalau Anda lagi punya musibah, sholat. Kalau Anda lagi dirudung masalah, berangkat sholat, ambil wudhu. Anda akan segar habis wudhu. Anda baca doa, apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca doa itu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat mutatahhirin. Akan dibuka 8 pintu surga untuk Anda. Akan ada satu harapan kebaikan untuk Anda. Maka tatkala Anda punya musibah, sholat. Dan usahakan sholat dengan khusyuk dan penuh dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Ini yang namanya sholat hajat. Sholat hajat itu sholat kalau Anda kena musibah. Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun laji'a ila sholat. Kalau lagi ada masalah, Nabi kemana larinya? Ke sholat. Orang kalau lagi punya masalah, dia itu tidak kuat hatinya menyimpan masalah itu. Dia berusaha untuk sharing sama temannya. Dia akan ngomong, cari teman yang paling dekat, dia ngomong, "Subhanallah, ini kena musibah seperti macam-macam." Temannya bisa nggak membantu dia? Mungkin bisa. Tapi ada yang lebih bisa dari temannya. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Musibah ini dari Allah. Maka kalau kau ingin diangkat musibah itu, minta sama Allah. Kita ceritakan sama Allah. Teman kita itu banyak yang kupingnya mungkin sudah tebal. Tiap hari kita cerita masalah kita sama dia. Dia. Jadi pendengar sejati lah. Pendengar yang setia mendengarkan keluhan-keluhan temannya. Kadang-kadang ada yang sumpah, kau dari dulu, kata dia, ngomongin itu. Paling sumpah adalah ketemu orang yang lagi sumpah. Kita bikin seneng-seneng ini, Allahu Akbar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pintunya selalu terbuka. Allah selalu mendengarkan keluhan kita. Maka tatkala Anda punya masalah dan musibah, berangkat sholat. Dan ada kenikmatan sholat itu. Tatkala semua dunia Anda tinggalkan, Anda ambil untuk berangkat ke masjid, baca Allahu Akbar, hilang insyaallah semua keresahan dan kegundahan. Kemudian zikir. Allah SWT mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau ingin hatinya senang, ingin hatinya tentram, damai, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja sambil nyetir, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau lagi marah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya ada yang tradisi yang bagus di Arab ini. Kalau orang Arab marah, dia ngomong apa? Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Dan kalau lagi marah dia, orang lain ngomong sholli ala nabi, sholli ala nabi, untuk memalingkan amarah dia. La ilaha illallah, suruh baca apa aja untuk memalingkan amarah dia. Dan Anda memang benar-benar kalau orang membaca zikir kepada Allah SWT, berzikir, wiritan, pagi sore dia amalkan, habis sholat wiritan, Anda akan rasakan ketenangan. InsyaAllah semuanya baca wirid pagi sore. Usahakanlah baca. Paling tidak kita baca wiritan habis sholat. Habis sholat kita baca. Jangan buru-buru mau keluar. Nggak apa-apa Anda mau wiritan di luar, nggak apa-apa. Tapi kalau ada waktu, kadang-kadang subhanallah, anak lagi mau nelpon ini, diputus zikirnya, hilang zikirnya. Itu enggak zikir nelpon, itu enggak ngobrol sama teman, kalau bisa ditunda, tunda.
insya Allah ketenangan akan hadir di hati Anda. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Asmaul Husna, Ya Latif. Kalau Anda lagi bermasalah, Ya Latif, Ya Latif, Bismillah ya Allah. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah, Yaghfir li Antal Ghafur. Dengan seperti itu kebahagiaan akan hadir di hati Anda. Yang ke-10, kebahagiaan itu tidak ada dengan bermalas-malasan. Ada orang berpikir kalau minum, duduk di pantai, wah bahagia banget anaknya orang kaya itu. Kenapa? Dia nggak kerja, dia tidur aja, malam ngelayapan kemana-mana. Oh itu orang berbahagia. Tidak. Kebahagiaan tidak ada dalam bermalas-malasan. Anda ketika menggali sumur, capek tidak gali sumur itu? Gali sumur. Setelah 2-3 hari keluar air, apa yang Anda akan rasakan? Bahagia. Tapi orang yang datang ke rumah itu sudah ada sumurnya, ya sudah biasa aja dia. Kebahagiaan itu ada dengan bersusah-susah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Keenakan itu tidak datang kecuali setelah kita merasakan capek. Anda dengan bekerja pagi sore, mungkin di sini capek, bawa rezeki ke istri ini. Aku bisa bawa ini, bahagia Anda yang merasakan. Yang bermalas-malasan, dia akan mendapatkan kebahagiaan sebentar. Orang yang berzina, bahagia nggak dia? Nggak bahagia. Dia lezat mungkin, enak. Berapa jam lezatnya? Berapa jam kira-kira? Anggap 1 jam. 1 jam. Selesai itu susah dia. Orang yang minum sekarang, ketika dia sadar apa yang dia rasakan? Susah ya Allah, kata dia, punya masalah. Ini belum selesai. Dia berpikir dengan dia minum selesai semua masalah. Tidak. Maka kebahagiaan tidak ada dengan bermalas-malasan. Dan seorang mukmin adalah seorang yang dia punya optimisme, punya harapan ke depan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang hasan mengatakan, kalau sampai hari kiamat itu didirikan dan seorang mukmin itu pegang satu benih, jangan dilempar. Oh kiamat sudah, kata Rasulullah, falyazra'hu, masukkan benih itu. Bukan ya sudah mau kiamat gimana lah, ini mau kiamat ya selamat tinggal semuanya. Anak mau mati, sudah katanya dokter, anak mau mati 6 bulan. Ya kalau kau mau mati 6 bulan, jangan mati sekarang gitu kan. Orang mati masih 6 bulan, tapi sebelum dia 6 bulan sudah mati dulu. Ya sudah, dia mau mati, semuanya bakal mati. Tapi jangan bermalas-malasan, kau masih bisa berusaha-usaha. Para hadirin yang Allah SWT, tapi perlu diingat, kebahagiaan di dunia itu tidak abadi. Kebahagiaan di dunia itu tidak murni, tidak tulus. Kebahagiaan itu masih bercampur dengan kesengsaraan. Kita bahagia berapa hari kena musibah, kena masalah, kadang-kala kita susah karena kita lupa kepada Allah SWT. Kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan di akhirat. Anda kalau susah hidup di dunia, mungkin secara materi Anda tidak bisa hidup berkecukupan, selalu berkekurangan. Ingatlah dosanya, itulah dunia. Kebahagiaan yang abadi akan menanti kita di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majbur." Adapun orang-orang yang berbahagia, orang yang berbahagia, ini salah satunya ayat atau ayat satu-satunya yang ada kalimat sa'adah. Su'idu, orang-orang yang berbahagia itu siapa?